Perkenalkan, nama saya Yulianti Nurhania Permatasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perihal materi jamur. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah melihat atau memakan jamur? Tentunya, kita pernah melihat dan memakan jamur, dan jamur dapat ditemui di mana saja. Nah, untuk gambar-gambar berikut, apakah kalian pernah melihatnya? Coba di antara gambar berikut, manakah yang pernah kalian temui secara langsung? Dari gambar yang saya sajikan, ada jamur enoki, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, jamur pada tubuh manusia, dan juga yang selalu menjadi masalah pada kulit kepala yaitu ketombe. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membimbing teman-teman semua untuk memahami materi mengenai jamur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian jamur, kemudian ciri-ciri jamur, cara hidup jamur, reproduksi jamur, kemudian klasifikasi jamur, dan cara jamur untuk bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dan juga ciri-ciri jamur. Jamur itu adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan organisme seperti karbon dan juga energi untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, adapun ciri-ciri dari jamur itu yakni organisme eukariot tidak memiliki klorofil, bersifat uniseluler dan multiseluler, kemudian tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa membentuk benang-benang yang bercabang yang disebut dengan miselium, kemudian bereproduksi secara generatif dan vegetatif, dan tidak memiliki flagela dalam tubuhnya. Ada pula, jamur itu hidupnya di tempat seperti apa sih? Nah, seperti yang kita ketahui, jamur itu selalu hidup di tempat-tempat yang lembab. Nah, pernahkah kalian melihat jamur di tempat yang lembab seperti di kayu yang sudah lapuk ataupun di bangkai-bangkai yang sudah membusuk? Nah, lalu bagaimana sih cara jamur untuk mendapatkan makanannya kalau jamur tidak bisa menghasilkan nutrisinya sendiri? Nah, sebetulnya bagaimana sih cara jamur untuk mendapatkan makanannya? Kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jamur itu tidak bisa berfotosintesis. Sebetulnya jamur itu memiliki 3 cara untuk mendapatkan makanannya. Yang pertama dengan sapropit atau jamur sapropit, yang dimana jamur menguraikan organisme yang sudah mati atau organik lainnya. Contohnya, pada makanan yang sudah terbuang, seperti pada nasi, seperti pada roti, dan lain sebagainya. Kemudian pada bangkai hewan, pada bangkai tumbuhan yang sudah lapuk, seringkali kita temuin jamur. Nah, itu disebut dengan jamur sapropit. Yang kedua, yaitu dengan cara jamur bersimbiosis mutualisme dengan organisme lainnya. Di sini peran jamur itu saling menguntungkan satu sama lain dan juga tidak merugikan inangnya. Cara jamur untuk mendapatkan makanan yang ketiga, yaitu dengan cara jamur menjadi parasit. Nah, jamur parasit ini menyerap nutrisi dari inangnya, kemudian bersifat patogen. Contohnya jamur pada kulit manusia. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menyebut jamur dengan 3 sebutan ini. Di antaranya ada homer, ada kapang atau mold, ada cendawan ataupun mushroom. Yang pertama kita akan membahas mengenai homer atau yeast. Adalah jamur yang bersel satu yang bisa diamati dengan cara mikroskopik atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya itu Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang kedua itu adalah kapang atau mold. Adalah jamur yang membentuk filamen seperti yang ditemukan pada jamur tempe. Contohnya adalah Rhizopus oryzae. Yang ketiga adalah mushroom ataupun jamur cendawan, yang dimana jamur ini bisa dilihat dengan mata telanjang atau makroskopik. Kemudian tubuh buahnya dapat dimakan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai cara reproduksi jamur.
cara reproduksi jamur ini pula yang menjadi landasan untuk klasifikasi jamur. Nah, kita akan membahas yang pertama, cara reproduksi jamur secara generatif. Nah, cara reproduksi jamur secara generatif ini terbagi kepada 4, yaitu Ascospora, Basidiospora, Zygospora, dan juga Oospora. Nah, silahkan teman-teman cari tahu mengenai pembahasan materi tersebut. Selanjutnya adalah cara reproduksi jamur secara vegetatif. Nah, jamur ini memiliki 2 cara reproduksi, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Nah, secara vegetatifnya itu beragam, mulai dari tunas, Conidiosporas, Sporangiospora, kemudian Artospora, Chlamydospora, kemudian Blastospora. Silahkan untuk teman-teman mencari tahu mengenai pembahasan tersebut agar lebih paham. Kita akan mulai memasuki pembahasan dari klasifikasi jamur. Klasifikasi jamur ini dibedakan berdasarkan cara reproduksinya atau hasil dari reproduksinya. Nah, kita di sini melihat beberapa gambar dari jamur. Yang pertama ada gambar tempe yang merupakan bagian dari zigomicota. Kemudian ada gambar oncom, jamurnya itu berasal dari bagian ascomycota. Yang ketiga ada gambar jamur tiram yang berasal dari jenis Basidiomycota. Yang keempat ada gambar jamur pada daun yang berasal dari tumbuhan Deuteromycota. Kita akan membahas dari klasifikasi yang pertama, yaitu Zygomicota. Ciri-ciri dari Zygomicota ini yaitu memiliki zigospora sebagai hasil reproduksi generatifnya. Yang kedua, hifanya tak bersekat. Yang ketiga, tidak memiliki tubuh buah. Kemudian ada yang memiliki stolon dan juga rhizoid. Yang keempat, cara hidupnya itu meliputi ada yang saproba, ada yang sebagai parasit, ada juga yang bersimbiosis mutualisme. Yang selanjutnya, cara reproduksi secara vegetatifnya itu dengan cara fragmentasi dan sporangiospora. Cara reproduksi generatifnya yaitu dengan cara zygospora. Nah, di sini saya menampilkan gambar dari kapang roti yang menghitam. Nah, biasanya ketika roti kita basi atau sudah melewati masa kadaluarsa akan tumbuh jamur. Nah, itu merupakan jamur dari Rhizopus stolonifer. Nah, di sini saya pun menampilkan beberapa peranan jamur yang menguntungkan ataupun merugikan bagi manusia. Nah, bagi manusia ataupun hewan ya. Nah, teman-teman nanti silahkan cari tahu apa saja peranan jamur yang menguntungkan dan juga merugikan. Dan juga beserta gambarnya. Reproduksi aseksual dari Zygomicota yaitu dengan cara spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium. Sporangium yang akan masak, akan pecah, dan tumbuh menjadi miselium baru. Selanjutnya, cara reproduksi generatif dari Zygomicota yaitu dengan cara penyatuan hifa jantan dan hifa betina yang membentuk gametagium yang memiliki banyak inti haploid. Kemudian terjadilah proses plasmogami atau penyatuan plasma sel karena pecahnya dinding gametagium. Diikuti dengan proses kariogami yaitu penyatuan inti sel sehingga membentuk zigot, zigosporangium, kemudian zigospora. Zigospora akan tumbuh menjadi hifa kemudian setelah melewati masa dormansi. Kita akan membahas mengenai Ascomycota. Ascomycota ini menghasilkan ascospora sebagai hasil akhir dari reproduksi seksualnya. Kemudian bersifat uniseluler dan juga multiseluler, hifanya bersekat, kemudian membentuk ascocarp ataupun ada yang tidak. Kemudian cara reproduksinya itu ada secara generatif dan vegetatif. Secara generatifnya itu dengan pembelahan sel, fragmentasi, dan conidiospora. Kemudian cara generatifnya itu dengan cara menghasilkan spora. Cara mendapatkan makanannya ada yang secara sapropit, ada yang secara parasit, ada juga yang simbiosis mutualisme. Berikut adalah contoh dan peranan dari Ascomycota. Di antaranya ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, yang
yang sering kali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika makanan atau sisa makanan yang sudah membusuk adalah jamur Penicillium sp yang ada pada sisa makanan, sisa nasi, sisa roti, sisa buah-buahan dan sayuran. Kemudian Saccharomyces cerevisiae yang dimanfaatkan sebagai ragi untuk pengembang roti. Nah, teman-teman kalau ingin tahu lebih dalam mengenai contoh dan peranan jamur Ascomycota, silahkan cari tahu dan juga data jamur apa saja yang termasuk ke dalam Ascomycota serta peranannya. Nah, saya akan membahas mengenai reproduksi dari Ascomycota. Reproduksi dari Ascomycota ini terbagi kepada dua. Yang pertama, secara seksual dan juga secara aseksual. Saya akan menjelaskan mengenai reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dari Ascomycota ini terbagi kepada dua, yaitu dengan dengan jamur uniselulernya, dengan cara membentuk tunas, dan juga untuk reproduksi aseksual Ascomycota multiseluler, yaitu dengan fragmentasi miselium dan pembentukan konidiospora. Saya akan membahas mengenai reproduksi seksual dari Ascomycota. Untuk yang uniseluler yaitu dengan cara konjugasi, dan untuk yang multiseluler dengan cara sinagami. Nah, caranya itu dengan Ascospora tumbuh menjadi hifa yang kemudian bercabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascogonium atau ogonium dan juga antheridium yang berpasangan. Kemudian terjadilah plasmogami dan karyogami melalui trikogen, sehingga membentuklah nukleus diploid ataupun zigot. Nukleus diploid mengalami meiosis, kemudian 4 haploid mengalami mitosis menjadi 8 ascospora, kemudian tumbuhlah hifa baru dan proses tersebut pun akan terus berulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Basidiomycota. Basidiomycota ini merupakan jamur multiseluler yang hifanya itu bersekat. Kemudian tubuh Basidiomycota ini merupakan basidiokal. Cara reproduksi seksualnya itu dengan menghasilkan basidiospora, dan reproduksi aseksualnya yaitu membentuk spora konidiospora. Nah, ciri-cirinya jamur Basidiomycota ini memiliki tudung yang membentuk seperti payung. Nah, contoh-contohnya seperti yang saya tunjukkan di sini ada jamur kuping atau Auricularia polytricha, kemudian ada jamur tiram atau Pleurotus ostreatus, kemudian ada jamur kancing Agaricus bisporus. Ini merupakan gambar-gambar dari contoh jamur Basidiomycota. Beberapa di antaranya itu bisa dimakan oleh manusia dan seringkali kita menemukannya. Saya akan menjelaskan reproduksi seksual dan juga aseksual pada Basidiomycota. Yang pertama, reproduksi secara aseksual pada Basidiomycota itu dengan pembentukan konidia. Yang kedua, reproduksi seksualnya itu secara sinagami atau pembentukan basidiospora. Proses dari reproduksi seksual dari Basidiomycota secara sinagami ini yaitu dengan hifa jantan dan hifa betina mendekat, kemudian terjadilah plasmogami. Hifa jadi miselium sekunder, kemudian menjadi basidium. Terjadilah penyatuan 2 inti haploid yang kemudian menjadi 2N. Terbentuklah 4 tonjolan yang berada pada ujung basidium yang disebut sterigma. Nah, inti haploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak maju menuju sterigma membentuk basidiospora. Basidiospora akan tumbuh menjadi hifa yang bersekat. Seperti itu ya. Kita akan membahas Deuteromycota atau divisi terakhir yang kita bahas. Nah, Deuteromycota ini memiliki ciri-ciri khusus yang dimana cara reproduksi secara seksualnya belum diketahui. Sedangkan cara reproduksi secara aseksualnya itu adalah dengan konidiospora, blastospora, dan artospora. Nah,
hifanya itu bersekat, kemudian dindingnya itu dilapisi oleh zat kitin, kemudian umumnya berukuran mikroskopis, bersifat parasit, sapropit, dan juga bisa bersimbiosis mutualisme menjadi lichen ataupun menjadi mikoriza. Berikut merupakan tabel perbedaan dari beberapa divisi dari jamur, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Saya akan menjelaskan mengenai simbiosis jamur dengan organisme lain, yakni mikoriza. Mikoriza ini berasal dari bahasa Yunani miko yang artinya jamur dan riza yang artinya akar. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya mikoriza itu adalah simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan. Mikoriza ini secara periodik akan berkembang biak secara generatif dengan cara membentuk tubuh buah. Kemudian, berdasarkan tingkat kedalamannya, mikoriza terbagi atas dua, yaitu ektomikoriza dan juga endomikoriza. Ektomikoriza tersendiri yaitu apabila hifa jamur berada di jaringan epidermis akar tumbuhan. Contohnya jamur yang hidup di epitelium pada tumbuhan pinus, sedangkan endomikoriza terbentuk bila hifa jamur menembus jaringan lebih dalam, yaitu pada jaringan korteks akar tumbuhan. Contohnya jamur yang hidup pada jaringan korteks akar-akar pohon, buah-buahan, dan akar anggrek. Antara jamur dengan ganggang atau kita sebut lichen ini, yakni jamur tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan ganggang bisa. Kemudian, ganggang dapat memfiksasi nitrogen bebas dari udara menjadi nitrogen organik untuk jamur, sedangkan jamur di sini berfungsi untuk memberikan lingkungan dan perlindungan untuk kehidupan ganggang. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kerjasama antara ganggang dan juga jamur ini merupakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Sekarang coba cari tahu apa saja perbedaan dari Ascomycota, Zygomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kemudian kerjakanlah LKPD yang sudah saya berikan. Silahkan cari dari berbagai sumber, baik melihat langsung di lingkungan sekitar kalian ataupun dari internet. Kemudian bentuklah 6 kelompok untuk presentasi. Di antaranya, kelompok pertama mengenai Zygomicota, kelompok kedua mengenai Ascomycota, kelompok ketiga mengenai Basidiomycota, kelompok keempat mengenai Deuteromycota, kelompok kelima mengenai lichen, mengenai mikoriza. Silahkan buatlah kelompok, kemudian buatlah PowerPoint untuk dipresentasikan di minggu depan. Kemudian kita akan berdiskusi bersama-sama di sana. Siapkan pertanyaan terbaik dari setiap kelompok untuk kelompok lainnya. Sekian pertemuan untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.